Assalamualaikum teman-teman dan keluarga di Indonesia maupun di Jepang. Kembali lagi bersama saya Tika di channel Keluarga Sasabune. Terima kasih ya yang sudah mendukung dan mensupport channel ini supaya lebih berkembang. Jadi di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya pribadi untuk memberi ASI atau susu formula untuk anak saya. Menurut saya sih tidak ada yang baik maupun tidak baik ya di sini. Itu tergantung persepsi masing-masing orang. Cuma menurut saya pribadi, pada awalnya saya sebenarnya ingin memberikan ASI eksklusif untuk Sarah. Ya pastinya sebagai ibu kan pengennya ASI eksklusif ya, karena di Indonesia banyak yang bilang harus ASI eksklusif selama 2 tahun gitu lebih baik. Tapi ternyata waktu saya menjemput Sarah bersama suami pada tanggal 18 Juni 2020, sekitar hampir 2 minggu yang lalu, dokter menyarankan kepada saya agar memberikan susu formula di samping ASI. Apa saja sih alasannya? Kita cek ya. Jadi, alasan nomor 1 dari dokter kenapa dia menyarankan saya untuk memberikan susu formula untuk Sarah adalah karena gizi yang terdapat pada ASI itu suka tidak suka, mau tidak mau akan menipis atau berkurang gizi di dalamnya. Jadi gizi di dalam ASI itu memang sebenarnya banyak dan sangat kaya khasiatnya. Tapi kata dokter akan berkurang seiring dengan waktu gitu ya, apalagi tergantung badan dari ibunya sendiri gitu kan. Daripada dipaksain, mendingan sebagai pendamping, apalagi untuk kasusnya Sarah, karena Sarah itu adalah bayi prematur, jadi memerlukan gizi yang lebih banyak. Jadi selain ASI diperlukan juga susu formula. Ya awalnya sih saya agak kecewa ya, mungkin karena sebagai ibu kita pengen ya kan kasih ASI eksklusif gitu untuk Sarah, tapi setelah saya pikir memang untuk kebaikan Sarah, ya saya terima. Alasan yang kedua itu sebenarnya ini dari suami saya. Jadi suami saya tidak pengen saya terlalu terbebani, terlalu capek, karena bayi kan pada dasarnya 2 atau 3 jam sekali bangun tidur untuk menyusui karena lapar. Ditambah kalau hanya ASI saja, itu saya baca-baca di artikel mencernanya cepat sekali gitu. Jadi mungkin belum tentu 2 jam atau 3 jam, 1 jam kurang itu sudah lapar lagi, 1 jam kurang sudah lapar lagi. Itu kan kedepannya tiap hari kalau begadangan terus kan juga saya capek, setiap 1 jam sekali di malam hari itu energinya berkurang banget. Suami saya juga besoknya kerja gitu, jadi mendingan selain ASI dikasih juga susu formula supaya full gitu kenyangnya dia, jadi bisa tahan lama di perutnya dia, mencernanya juga agak lama, jadinya tidurnya bisa lelap, bisa lama gitu. Saya sudah praktekkan sih ini, jadi bisa tidur sampai hampir 3 jam malam, jadi saya tidak perlu bangun hampir tiap jam. Waktu awal-awal kan saya masih coba nih pakai ASI dulu, terus gimana nih, itu kayak 1 jam sekali kebangun, itu saya juga agak capek dan stres kan. Meskipun saya tidak bekerja, tapi kan untuk di rumah itu juga banyak kerjaan juga kan, jadi mendingan kata suami saya untuk mengurangi beban saya sebagai ibu karena sudah banyak kerjaannya, mendingan jangan full ASI tapi separuh-separuh ASI dan susu formula, seperti itu. Nah alasan yang ketiga itu adalah ke bayinya sendiri. Minum ASI terus menerus itu kan lehernya pegal ya, sama kepalanya tuh pegal banget posisinya, soalnya kan miring gitu ke dada ibunya. Jadi untuk mengurangi beban ke bayinya juga gitu, jadi selain mengurangi beban ke ibunya,
mengurangi beban kepada bayinya juga supaya tidak terlalu capek. Saya sudah mencoba beberapa hari ini, itu memang tidurnya dia juga jadi lebih lelap, lebih lama, dan tidak terbangun-bangun 1 jam sekali gitu kan. Jadi kalau terbangun 1 jam sekali kan kasihan juga anaknya, capek, ibunya juga capek, pagi-pagi nggak seger gitu bangunnya. Untuk menjalani aktivitas juga nggak seger. Itu waktu awal-awal saya agak bingung dan stres juga gitu. Aduh, kok begini gitu. Ternyata susah banget gitu punya anak. Tapi kata suami saya, udah jangan dipaksa, mendingan ditambah susu formula, jadi setengah-setengah seperti anjuran dokter. Di sini saya tidak mengejudge gitu, yang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Namanya ibu kan ingin yang terbaik ya untuk anaknya. Mau itu susu formula, mau itu ASI eksklusif, itu tergantung masing-masing persepsi dari ibunya. Cuma di sini pengalaman saya dan menurut dokter dan saya baca-baca juga, memang saya jalanin saat ini separuh ASI, separuh susu formula itu mungkin yang terbaik untuk Sarah saat ini. Jadi tidak bisa ya dibanding-bandingkan. Itu kan bisa ASI eksklusif aja terus, atau udah nggak usah pakai susu formula gitu. Jadi saya tidak berniat untuk mengejudge yang mana yang lebih baik pada video kali ini. Saya hanya nge-share alasan saya memberikan ASI dan susu formula setengah-setengah untuk Sarah itu ya seperti itu. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya kalau di Jepang itu susu formulanya aman nggak, halal nggak, bagaimana dengan vitaminnya. Nah, jadi saya memberikan contoh. Saya sekarang memakai namanya Sukoyaka, Beanstalk Sukoyaka. Ini yang kalengnya, yang tadi itu sampel dari rumah sakit. Jadi selama Sarah dirawat 1,5 bulan di rumah sakit, Sarah diberikan susu formulanya ini. Selain ASI yang dipak yang saya bawa ke rumah sakit, Sarah itu mendapatkan pendamping susu formulanya ini mereknya. Jadi alangkah lebih baiknya, kata dokter juga mendingan diterusin aja yang sama, karena lain merek mungkin lain rasa, nanti dia nggak suka, nggak mau minum gitu kan. Jadi mendingan yang apa yang udah dibiasain ke dia diminumin aja. Kebetulan saya cari-cari nih di internet, Sukoyaka Beanstalk ini alhamdulillahnya halal. Jadi saya lihat kandungannya, ini pakai bahasa Jepang semua sih, itu nggak ada yang mengandung haramnya, malah kayak semua ekstrak yang ada di ASI, semua vitamin-vitamin yang ada di ASI itu semua terdapat di sini, dan kandungannya itu kebanyakan dari kacang-kacangan gitu. Jadi tidak ada minyak hewan apa yang haram seperti itu. Jadi aman alhamdulillahnya. Saya dari rumah sakit cuma cukup meneruskan aja merek ini. Saya nggak promosi, saya nggak apa gitu. Cuma kalau untuk teman-teman yang concern memberikan susu formula kepada anaknya di Jepang, saya sarankan sih ini Sukoyaka Beanstalk. Ini vitaminnya banyak banget karena di sini tertulis penelitian apa yang terdapat di ASI. Jadi semuanya dimasukkan ke sini. Jadi kalau ASI kan tadi kata dokter akan berkurang seiring dengan waktu dan umur gitu. Kalau dari Sukoyakanya ini kan dari susu formula akan tetap ada gitu vitaminnya terus. Jadi insya Allah anak kita itu sehat terus. Selain merek Sukoyaka ini, sebenarnya ada juga sih yang saya rekomendasiin, saya cari-cari di internet, itu mereknya namanya Gunggung. Itu juga bagus. Saya lihat-lihat untuk ingredientsnya nggak ada yang haram, jadi aman. Oke, sekian video dari saya tentang pengalaman saya memberikan ASI dan susu formula untuk Sarah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan di channel Keluarga Sasabune.